Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Jumat 1 April 2022, Pekan Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 2 ayat 1a 12 sampai dengan 22. Mazmur bab 34 ayat 17 sampai dengan 21 dan 23. Injil Yohanes bab 7 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 10, 25 sampai dengan 30. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang kamu mengenal aku, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Diutus oleh Dia yang benar. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menurut Kitab Kebijaksanaan, dalam hidup ini terdapat dua kelompok manusia, yakni kelompok orang baik dan saleh, dan kelompok orang jahat dan fasik. Orang benar dan baik selalu dekat dengan Tuhan. Mereka menjalankan perintah dan ketetapan Tuhan. Mereka disebut anak-anak Allah. Sedangkan orang jahat itu tidak mengenal ajaran dan perintah Tuhan. Mereka bersekutu dengan iblis dan si jahat. Hidup orang benar seringkali menjadi ancaman
dan gangguan terhadap orang jahat dan fasik. Orang jahat merasa terusik oleh kesucian dan kesalehan orang benar. Sering terjadi juga bahwa orang-orang jahat ingin menyingkirkan atau membinasakan orang benar. Hidup orang benar dicintai Allah. Yesus adalah orang benar dan anak Allah. Yesus orang saleh. Yesus sendiri adalah kebenaran. Dengan perantaraannya, banyak orang menjadi saleh dan benar di hadapan Allah. Kehadiran dan keberadaannya tidak selalu membuat semua orang senang, membuat orang terusik rasa amannya. Cara bicara, tingkah laku, dan cara berpikirnya menjadi sebuah kritikan dan sindiran yang tajam bagi semua orang. Karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menangkap, menuduh, dan mengadilinya, serta membunuhnya. Tetapi tidak ada yang menyentuhnya, sebab saatnya belum tiba. Orang banyak meragukan bahwa Yesus adalah Mesias karena asal-usul dan latar belakang keluarganya. Mereka tahu tentang keluarganya, bahwa Yesus adalah orang Nazaret dari keluarga sederhana, serta melakukan pengajaran dan penyembuhan. Keluarga dan hidup Yesus mereka kenal secara baik. Namun, pengenalan mereka rupanya tidak mendalam. Di sini mau ditegaskan bahwa semua otoritas pengajaran Yesus berasal dari Allah sendiri. Karena dari Dialah Yesus datang dan Dialah yang mengutus Yesus. Kalau para pengajar di Bait Allah menerima pengajaran dari manusia, dari para pemimpin Bait Allah, maka Yesus menerima kuasa pengajarannya dari Allah sendiri. Di hadapan para seterunya, Yesus tampil sebagai pembela kebenaran. Dia selalu memperkenalkan dirinya sebagai Al-Masih yang datang untuk menyelamatkan umat manusia. Ia berharap semakin banyak orang dibenarkan dan diselamatkannya, walau ia sendiri harus banyak menanggung penderitaan. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita sudah lama hidup dan bergaul dengan Yesus. Kita tahu siapakah Yesus yang sebenarnya. Namun, pengetahuan dan pengenalan kita tentang Yesus kadangkala sangat dangkal. Kita mungkin hanya tahu tentang Dia dari apa yang dikatakan orang. Kadang kita kurang berusaha mengenalnya dengan sungguh-sungguh melalui kitab suci. Untuk itu,
kita sering menolak, bahkan melupakannya. Saudara, tenangkanlah hati dan pikiranmu. Pandanglah Yesus yang datang kepadamu dan bertanya, "Apakah Anda sungguh mengenal Aku?" Dia bertanya kepadamu dengan lembut dan penuh kasih. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus-Mu padaku, agar aku sungguh-sungguh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Allahku. Semoga aku bukan hanya mengenal Engkau, tetapi juga menghayati keberadaan serta sabda-Mu dalam hidupku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Jumat. Salam doa dan berkat-Ku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.